Assalamualaikum, jumpa lagi di channel T Yoyo, mengulas peristiwa yang terbaru di sekeliling kita dan mencoba mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tak ketinggalan video dari channel T Yoyo. Jepara minggu ini baru rame, baru digemparkan berita miris, berita bejat, karena telah ditemukan tersangka predator seks yang menyasar anak-anak. Kronologi dari kasus ini dimulai. Salah satu orang tua korban yang menemukan foto dan video kejahatan seksual ketika selesai mereparasi HP milik anaknya. Kemudian sang bapak orang tua menanyakan kepada anaknya asal-usul video dan foto kejahatan seksual. Terbongkar, kemudian orang tua membawa atau melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah. Tak berselang lama, akhirnya Polda Jawa Tengah menangkap tersangka S yang ternyata merupakan warga Desa Sendang, Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sontak geger Kabupaten Jepara terkait berita miris dan bejat ini. Diterangkan oleh Humas Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Artanto, terkait modus predator seks ini. Dia menggunakan media sosial, aplikasi Telegram untuk mencari perkenalan. Setelah mendapatkan perkenalan yang dirasa bisa untuk dijadikan korban, tersangka ini terus melakukan komunikasi intens dengan para korban. Setelah merasa dekat, kemudian beralih ke aplikasi WhatsApp. Dan dengan bujuk rayu tersangka, akhirnya korban dengan sadar dan kemauan sendiri mengirimkan foto dan video vulgar kepada tersangka. Dan foto dan video vulgar itu dijadikan oleh tersangka sebagai alat untuk mengintimidasi, untuk memaksa korban-korbannya mengirimkan konten-konten atau hal-hal yang diinginkan oleh tersangka S ini. Bahkan dari periode November hingga saat ini dikabarkan sudah ada 31 korban. Bahkan dari 31 korban tersebut rata-rata usianya dari usia 12 tahun hingga 17 tahun. Dan 7 diantaranya sudah disetujui oleh tersangka. Sontak berita ini menggegerkan Jepara. Lagi-lagi kabar tak sedap, lagi-lagi kabar yang menyita perhatian publik bahkan nasional. Karena memang korbannya banyak. Sementara ini yang sudah terdaftar, yang sudah terpantau sudah 31 korban. Bahkan sang tersangka ini di masyarakat terkenal pendiam, tertutup, bahkan terkenal baik karena memang infonya lulusan pondok pesantren. Jelas kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya untuk orang tua yang punya anak baru gede, remaja,
dan baru gede, karena memang korbannya di ring usia 12 hingga 17 tahun. Sangat mengagetkan karena lagi-lagi terjadi, bahkan terjadinya di Kabupaten Jepara, kota tercinta kita. Dan dari kasus itu masih bergulir hingga diharapkan diusut sampai tuntas hingga selesai permasalahannya. Dan para korban didampingi oleh stakeholder terkait untuk mendapatkan pendampingan psikis supaya terjaga secara mental untuk menghadapi masa depan yang memang masih panjang. Dari kasus ini kita coba mengambil pelajaran, karena memang tidak sekali dua kali terjadi. Kasus ini bukan biasa, tapi sudah beberapa kali terjadi. Kita masih ingat betul kasus Emon di Sukabumi, Jawa Barat di periode 2014-an ya, yang menggegerkan karena korbannya lebih dari 90 anak. Dan ada lagi kebetulan di kota kita tercinta Jepara. Sangat miris sebetulnya, sangat bejat sebetulnya. Cuman memang kita harus belajar pada kasus ini. Kita coba mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk langkah-langkah pencegahan selanjutnya. Karena kasus ini biarkan berjalan dan mengalir hingga selesai karena sudah ditangani oleh pihak terkait Polda Jawa Tengah. Dan pelajaran bagi kita masyarakat umum, masyarakat awam, terutama sebagai orang tua. Sekali lagi, zaman sekarang memang zaman sosial media, zaman HP, zaman teknologi tak terbendung. Tapi apapun itu, kontrol berada pada masing-masing yang pegang HP. Karena kondisi ini korbannya anak-anak, karena memang masih sekolah, orang tua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan telepon seluler, HP, atau media sosial yang dipergunakan oleh anak-anak kita semua. Karena sekali lagi, kontrol pertama dan utama jelas ada pada keluarga, jelas ada pada orang tua. Diharapkan orang tua lebih aware, lebih peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Paling tidak ya mengecek sosial media yang dipergunakan anaknya. Apalagi jelas kasus ini menggunakan sosial media sebagai perantara untuk mencari korban dari tersangka. Dan bersyukur salah satu orang tua korban tidak sengaja mengetahui hingga kasus ini terbongkar. Tapi kembali lagi, tindakan preventif, tindakan pencegahan itu berasal dari kita semua. Dari keluarga, dari orang tua, dari fasilitas pendidikan, guru, bahkan dari pendidikan informal atau agama. Sudah bukan hal yang tabu harusnya sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk mengajarkan seks, pendidikan seks lah untuk anak-anak sekarang ini. Ya seperti ini, dibilang tabu, tapi informasi ini kan tidak terbendung lagi, apalagi media sosial. Dulu saya masih ingat betul salah satu khotbah Jumat ketika saya ikut Jumatan di salah satu masjid berkata, belum tentu anak yang di rumah saja di dalam kamar menjadi anak yang baik. Karena segala akses sekarang bisa diakses dengan mudah hanya menggunakan jari. Bahkan di dalam kamar yang tersembunyi. Seluruh dunia bisa kita lihat. Bahkan untuk hal-hal yang seperti itu. Karena memang mengutip dari Bapak Indragiri,
ketika diwawancara di salah satu TV nasional dalam pemberitaan kasus predator seks Jepara ini, beliau mengatakan korbannya ini kan usia anak-anak dari 12 sampai 17 tahun, di mana sudah mulai rasa ingin tahunya, mulai rasa mengenal lawan jenisnya tinggi-tingginya. Maka dari itu perlu kegiatan lainnya untuk menyalurkan hal-hal yang terpikirkan tadi. Karena memang anak muda, anak-anak jelas punya energi lebih dan memang harus disalurkan ke tempat-tempat yang seharusnya. Olahraga, ekstrakurikuler, kegiatan kemasyarakatan, apalah namanya. Itu penting. Dan sekali lagi bahwa keluargalah yang paling penting. Mengarahkan anak-anaknya, ya minimal lah ikut ekstrakurikuler, mengisi kegiatan dengan hal-hal positif. Bukan menghalangi HP dan sosial media ya, tapi lebih ke preventif, pencegahan. Orang tua harus tahu betul anak-anaknya memegang sosial media apa. Orang tuanya harus tahu betul bagaimana cara mengecek media sosial itu. Karena sejauh ini yang sering kita dengar adalah terjadi kasus korban harus ditangani dengan psikis. Setelah itu selesai. Nanti terjadi kasus seperti itu lagi. Kita harus mulai belajar bahwa pencegahan akan lebih berarti. Meskipun memang dengan mencegah bukan berarti tidak akan terjadi lagi, tapi kemungkinan untuk terjadi lagi akan mampu kita minimalisir dengan cara mencegah. Saya dulu ketika masih sebagai pelajar sekolah dari SMA ya, sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PKRR, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja, di mana kita diajarkan apa itu seks, apa itu hal-hal yang berbau seks, menghindari AIDS dengan cara ABC, abstain, be faithful, dan kondom. Tapi saya rasa waktu itu ada satu pertanyaan menggelitik di salah satu forum yang saya ikuti. Ada salah satu siswa yang ikut pada acara itu bertanya, kenapa yang dipanggil acara kok kita-kita terus? Kenapa bukan anak-anak yang terpapar seperti itu? Dan jawaban dari narasumber kurang lebih seingat saya ya kalian yang dikumpulkan di sini akan menjadi sumber motivasi, sumber untuk mengingatkan kepada rekan-rekannya. Katanya seperti itu. Cuman ketika saya aplikasikan, saya tidak tahu betul apa sudah saya aplikasikan kepada khalayak umum atau belum. Tapi jelas buat saya lakukan. Tapi kan tidak maksimal itu. Makanya mau tabu mau tidak, harusnya sudah waktunya bahwa pendidikan kesehatan reproduksi remaja sudah diberikan bahkan di tingkat SD. Karena itu penting sekali. Anak-anak harus tahu mana batasan yang bisa diperlakukan orang lain bahkan oleh orang tuanya sendiri. Kan sekarang rame ada pendidikan ya di buku pink itu ya, anak mulai kandungan sampai lahir itu kan ada buku pink sekarang itu yang didapat di bidan-bidan itu kan ada lampiran terakhir bahwa anak-anak tidak boleh ya dipegang kemaluannya dan lain sebagainya, harus bilang sama orang tuanya. Nah itu harusnya diterapkan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sudah bukan hal yang tabu. Menurut saya seperti itu. Itu saran saya untuk stakeholder yang terkait, khususnya Kabupaten Jepara, sehingga peristiwa ini selesai sampai di sini. Tidak ada peristiwa tersangka S lainnya. Cukup gempar karena predator seks ada di Jepara di momen-momen ini. Ya sudah terjadi. Tapi ke depan harapannya tidak terjadi lagi. Karena memang jelas
Ini masalah kita bersama. Tidak hanya masalah satu desa yang ditemukan predator seks itu, tapi ini masalah bersama. Secara umum masalah Indonesia. Karena kejadian di Jepara ya kita ngobrolnya secara khusus Kabupaten Jepara kita tercinta. Harapannya sudah mulai diterapkan, diaplikasikan, baik informal maupun formal, jelas dengan pendampingan orang tua, pendampingan guru pendidik, dan orang-orang yang paham akan hal ini. Kita harus kontrol sosial mulai tumbuh lagi. Karena sebenarnya kasus ini kan rame karena korbannya banyak. Sebelum ini Jepara pun rame, ada pembuangan bayi di sekitar pabrik daerah Mayong. Dan tertangkap memang bukan warga Jepara. Tapi kan berbahaya. Kita harus mengambil pelajaran. Bukan menghukumi pelaku dengan kata-kata laknat dan ya kebiri dan lain sebagainya. Karena ini kan monster, belum tentu hanya itu. Bahkan sampai ke depan pun mungkin hal-hal yang seperti ini akan terjadi lagi. Tapi dengan pemahaman, dengan aplikasi ilmu-ilmu yang ditularkan dari orang tua, dari tenaga pendidik, dari ustadz-ustadz, dari tokoh agama, mungkin itu menjadi salah satu alternatif yang bisa mujarab, terutama untuk anak-anak kita agar terhindar dari kejahatan seksual seperti yang sedang terjadi ini. Prihatin dengan kasus ini, miris dengan kasus ini, tapi sekali lagi korban tetaplah korban. Apapun yang terjadi, korban harus dilindungi dan diberi pendampingan secara psikis supaya mentalnya kembali dan bisa menatap masa depan lebih baik lagi. Dan penjahatnya, tersangka harus dihukum seberat-beratnya. Apapun modusnya, apapun alasannya. Tapi sekali lagi pelajaran, sekali lagi kita harus belajar ke depan. Tindakan preventif harus dilakukan stakeholder untuk anak-anak Jepara khususnya, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Miris dan bejat, semoga tidak terjadi lagi. Semoga Jepara aman dan damai. Salam di Yoyo.